warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnyopu, profesi tenaga kesehatan lingkungan, salah satu peserta Nusantara Sehat Tim Batch 18 2021. Dalam rangka mengerjakan tugas bela negara dengan materi pengangkutan orang luka dengan satu orang penolong, maka saya akan menjelaskan beberapa cara pengangkutan orang luka oleh satu orang. Pengangkutan orang luka secara garis besar ditujukan untuk memindahkan korban dari tempat kejadian dalam rangka untuk memberikan pertolongan pertama dan untuk memindahkan korban menuju fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu dalam rangka mendapatkan pertolongan lanjutan. Pengangkutan orang luka oleh satu orang dengan cara menjulang. Adapun tata caranya, pengangkut jongkok menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang tidur terlentang. Pengangkut mengangkat penderita lalu didudukkan di atas pahanya. Sisipkan tangan kanan pengangkut di bawah di antara kedua kaki penderita. Tangan kiri menahan tangan penderita, kemudian tangan kanan pengangkut memegang tangan penderita. Tangan kiri pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Betulkan letak penderita dan usahakan tulang kemaluan penderita terletak di pundak penolong. Kemudian mulailah berjalan. Keuntungan dengan menggunakan cara ini dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Prosedur pengangkutannya sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Adapun kerugiannya, jarak tempuh terbatas sampai dengan 300 meter. Rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata. Adapun larangannya, tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernafasan, cedera perut dengan pendarahan hebat. Dan tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Kemudian cara yang kedua yaitu memapah. Adapun tata caranya, pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita, dirangkulkan melalui tengkuk dan dipegang. Tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang. Kemudian penderita disuruh berjalan dan penolong mengikuti. Keuntungan dari cara yang digunakan ini, prosedur pengangkutannya sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Jarak tempuhnya relatif jauh sesuai kemampuan korban. Adapun kerugiannya tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban yang tidak sadar atau terlalu lemah sehingga tidak mampu berdiri dan berjalan. Adapun larangannya tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang dan patah tulang paha. Kemudian, pengangkutan orang luka oleh satu orang dengan cara yang ketiga, yaitu membopong. Adapun tata caranya, penderita didudukkan di atas paha penolong, pengangkut mengapunya, atau tangan penolong di bawah kedua paha penderita, sedang tangan yang lain merangkul di belakang punggung penderita. Penderita merangkul penolong. Penolong berdiri perlahan-lahan. Keuntungan dari menggunakan cara ini dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Kemudian prosedur pengangkutan sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Adapun kerugiannya, jarak tempuh terbatas hingga 50 meter. Rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata.
Larangannya yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Kemudian pengangkutan orang luka dengan satu orang penolong dengan cara yang keempat yaitu menggendong. Menggendong terdiri dari dua cara, yaitu cara biasa dan menggendong cara ransel. Menggendong cara biasa dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut. Tidak ada luka di bagian lengan dan tidak ada patah tulang. Menggendong cara ransel dapat digunakan dengan cara gunakan dua kopel rim yang diperpanjang dan disambung. Tempatkan sambungan kopel rim di bawah paha dan punggung penderita pada posisi terlentang. Kedua kaki penderita secukupnya, lalu penolong terlentang di atas penderita di antara kedua kaki. Sambil memasukkan sosok kopel kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. Pegang kedua tangan penderita dilanjutkan berguling ke siap tiarap sehingga posisi penderita berada di atas tubuh penolong. Penolong kemudian berusaha untuk berdiri. Adapun keuntungan dengan menggunakan cara ini dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Jarak tempuh yang relatif jauh sampai dengan 3.000 meter. Adapun kerugiannya, rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Larangan tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernafasan, cedera perut dengan pendarahan hebat, dan dengan dugaan patah tulang paha. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengangkutan orang luka oleh satu orang penolong. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya Surnyopu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.